Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ pada kesempatan kali ini. Anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang barisan dan deret geometri. Adapun materi pada kesempatan kali ini adalah deret geometri tahingga dan aplikasi barisan dan deret geometri. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah menentukan jumlah deret geometri tahingga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri, dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri tahingga. Baik, kita mulai dengan deret geometri tahingga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang barisan dan deret geometri di mana kita mencari besar suku ke-10 dan jumlah 6 suku pertamanya. Berarti pada materi tersebut sukunya kita batasi, yaitu cuma sampai 10 dan cuma sampai 6. Nah, untuk sekarang sukunya kita tidak batasi sehingga kita bisa mengatakan kalau deretnya adalah deret tahingga. Maka deret geometri tahingga adalah jumlah deret geometri dengan suku ke n-nya adalah sampai pada batas yang tak terhingga. Jadi kita tidak membatasi sukunya berapa. Deret geometri tahingga ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama divergen dan yang kedua adalah konvergen. Apa sih yang ngebedain antara dua deret ini? Mari kita lihat. Untuk melihat apakah deret geometri tahingga ini termasuk divergen atau konvergen, kita cukup melihat dari nilai R-nya. Ya, dari besar R-nya. Kalau R-nya dia kurang dari -1 atau lebih dari 1, berarti deretnya termasuk deret yang divergen. Sedangkan kalau R-nya berkisar antara -1 sampai 1, ini berarti deretnya dinamakan deret konvergen. Contohnya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah seterusnya, ini termasuk deret divergen. Kenapa? Karena rasionya lebih dari 1, yaitu 2. Sedangkan untuk yang kedua, 16 tambah 8 tambah 4 tambah seterusnya, ini termasuk deret tahingga yang konvergen. Kenapa? Karena rasionya berkisar antara -1 sampai 1, yaitu 1/2. Nah, secara gampangnya gini, untuk membedakan divergen dan konvergen tinggal kamu lihat. Kalau deretnya itu naik, berarti dia divergen. Kalau deretnya itu turun, berarti dia konvergen. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 dan seterusnya ini kan naik, angkanya semakin besar, berarti dia divergen. 16 ke 8, 8 ke 4, 4 dan seterusnya. Ini kan nilainya semakin kecil, berarti dia nurun. Berarti deretnya adalah konvergen. Nah, jumlah tahingga untuk barisan divergen adalah tahingga. Jadi, kita tidak bisa menentukan secara pasti jumlahnya berapa. Sedangkan kalau deret konvergen, untuk menentukan jumlah tahingganya adalah A dibagi 1 min R. Nah, inilah rumus untuk menentukan jumlahnya. Mari kita lihat contohnya. Tentukan jumlah deret berikut. Yang nomor 1, 3 tambah 6 tambah 12 tambah seterusnya. Yang nomor 2, 27 tambah 9 tambah 3 tambah seterusnya. Untuk nomor 1 diketahui suku pertamanya adalah 3. Dan rasionya adalah 6 dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, rasionya adalah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti dia deretnya dinamakan deret divergen. Dan jumlah tahingganya adalah tahingga.
Jadi kita tidak bisa menentukan secara pasti berapa jumlahnya. Jadi jumlahnya adalah tak hingga. Itu untuk soal nomor 1. Kita lihat soal nomor 2. 27 ditambah 9 ditambah 3 ditambah seterusnya. Berarti suku pertamanya adalah 27 dan rasionya adalah 9 dibagi 27. 9 bagi 27 kita sederhanain jadi 1/3. Kalau kita lihat 1/3 itu antara dari -1 sampai 1. Karena dia antara -1 sampai 1, berarti ini dinamakan deret yang konvergen. Dan untuk menentukan jumlah deret konvergen adalah A dibagi 1 min R. Tadi A-nya 27 dan R-nya adalah 1/3. Berarti sama dengan 27. 3 kali 1 adalah 3, baru dikurang 1. 3 kali 1 3 dikurang 1 adalah 2/3. Karena ini dibagi dengan pecahan, berarti pecahannya kita tukar, kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, jadi ditukar. Tapi operasinya jadi kali. Berarti 27 dikali 3/2. 27 kali 3 adalah 81 dibagi dengan 2. 81 dibagi 2 adalah 41/2. Jadi itulah jumlah deret tak hingganya untuk soal nomor 2. Nah, itulah tentang materi deret geometri tak hingga. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal aplikasi yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Untuk soal yang pertama, dari hasil observasi diketahui bahwa vaksin A dapat membunuh bakteri sebanyak 20% setiap harinya. Jika pada awal observasi terdapat sekitar 3.750 bakteri, pertanyaannya adalah tentukan jumlah bakteri setelah pemberian vaksin pada hari kelima. Di sini ada 20%. 20% itu apa? Kemudian di sini ada 3.750. Nah, 3.750 ini sebagai apa? Kemudian di sini ada hari kelima. Jadi ada 5. Ini juga sebagai apa? Kalau kita lihat 20% ini kan sebagai pembanding setiap harinya. Jadi setiap harinya vaksin tersebut akan membunuh 20% bakteri. Kalau ada pembanding atau rasio itu dinamakan deret atau barisan geometri. Berarti ini adalah soal tentang aplikasi barisan deret geometri. Mari kita kerjakan bareng-bareng. Di sini ada kata pada awal. Kalau pada awal itu kan berarti suku pertama. Nah, berarti dari sini diketahui suku pertamanya adalah 3.750. Kemudian di sini pemberian vaksin pada hari kelima. Ini pertanyaannya, berarti hari kelima itu adalah N-nya. Nah, rasionya adalah 20% atau 20/100. Tapi ingat, 20/100 itu adalah yang mati, sedangkan pertanyaannya adalah yang masih hidup. Perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian vaksin pada hari kelima. Yang matinya adalah 20%, berarti yang hidupnya adalah 1 dikurang 20%. 1 itu artinya 100%. 100% dikurang 20% adalah 80%. Dan 80% ini kalau kita ubah menjadi pecahan adalah 80/100. Kemudian kita bagi, kita sederhanain, diperolehlah 4/5. Jadi inilah rasionya. Pertanyaannya adalah pada hari kelima. Jadi ini hari kelima. Kalau ada kata ke itu biasanya UN. Ya, kalau ada kata kelima berarti kan khusus pada hari kelima itu, bukan akumulasi dari hari pertama sampai hari kelima kan. Yang ini ditanyakannya pada hari kelima, berarti kan cuma satu suku yaitu U5. Nah, berarti
Untuk menentukan U5 rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. A nya tadi 3750 dan R nya adalah 4/5, kemudian N nya adalah 5, kemudian dikurang 1. 5 kurang 1 adalah 4. 4 pangkat 4 adalah 256. 5 pangkat 4 adalah 625. Kemudian 3750 dibagi 625. Jawabannya adalah 6. Kemudian 6 dikali 256. Berarti jawabannya adalah 1536. Sehingga perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian vaksin pada hari kelima adalah 1536 bakteri. Inilah contoh soal tentang aplikasi barisan geometri. Kita lihat soal berikutnya. Pesawat terbang pada menit pertama dapat menempuh jarak 32 km. Ingat, 32 km ini adalah menit pertama. Berarti dia suku pertama atau A. Jarak tempuh pada menit berikutnya 3/2 kali dari jarak sebelumnya. Jadi pada menit berikutnya jaraknya itu selalu bertambah 3/2 kali dari jarak sebelumnya. Pertanyaannya adalah jarak tempuh pesawat tersebut selama 4 menit pertama. Ini juga termasuk barisan atau deret geometri karena di sini ada pembandingnya. Ya, yaitu 3/2. 3/2 itu adalah R-nya. Nah, berarti yang 4 ini adalah N-nya. Berarti suku pertamanya adalah 32, N-nya adalah 4 dan rasionya adalah 3/2. Nah, kita lihat apakah ini termasuk UN atau SN. Jarak tempuh pesawat tersebut selama 4 menit. Selama. Kalau ada kata selama berarti ini merupakan akumulasi. Berarti pada menit pertama ditambah menit kedua tambah menit ketiga ditambah menit keempat. Nah, ingat kalau ditambah berarti ya deret. Kalau deret dia berhubungan dengan SN. Gitu ya. Pokoknya kalau ada kata selama itu merupakan akumulasi dari awal sampai akhir. Tadi diketahui A-nya 32, N-nya adalah 4 dan R-nya adalah 32 dan yang ditanyakan adalah SN. SN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R-1. Kenapa kita pakai rumus yang R pangkat N-1 dibagi R-1 bukan yang 1 min R pangkat N per 1 dikurang R? Kenapa? Iya, karena rasionya itu lebih dari 1. Nah, A-nya tadi 32, R-nya adalah 3/2 dan N-nya adalah 4, sehingga diperoleh 32 kali 3/2 pangkat 4 dikurang 1 per 3/2 kurang 1. Yang perlu kalian ingat, kalau UN N-nya yang dikurang 1. Tapi kalau SN hasilnya, jadi kita pangkatin dulu baru dikurang 1. 3 pangkat 4 adalah 81, 2 pangkat 4 adalah 16, dikurang, nah 1 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan dengan menyamakan penyebutnya yaitu 16. Berarti 1 ini menjadi 16/16 per 3/2 dikurang 1. Nah 1 juga seperti tadi kita ubah menjadi 2/2 biar nanti sama penyebutnya 2. 81 dikurang 16 adalah 65 dan 3 kurang 1 adalah 2. 32 dibagi 16 yaitu 2. 2 kali 65 adalah 130. Nah 130 dibagi dengan 1/2. Ingat kalau dibagi dengan pecahan kita ubah jadi kali tapi pecahannya ditukar. Kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi tukar.
sehingga diperoleh 130 dikali 2 per 1. 130 kali 2 adalah 260. Jadi jarak tempuh pesawat selama 4 menit pertama adalah 260 km. Nah, inilah contoh aplikasi tentang deret geometri. Kita lihat soal berikutnya. Sebuah kendaraan berjalan dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam pertama. Karena kecepatannya 60 km per jam selama 1 jam, berarti jarak tempuhnya pada jam tersebut adalah 60 km. Kemudian pada jam kedua kecepatannya berkurang menjadi 1/4 dari kecepatan sebelumnya. Ini mengakibatkan jarak tempuhnya juga akan berkurang 1/4 dari 60 km atau akan berkurang 1/4 dari jarak tempuh pada jam sebelumnya. Pertanyaannya adalah jarak terjauh yang dapat ditempuh kendaraan tersebut. Di sini pertanyaannya adalah jarak terjauh yang dapat ditempuh kendaraan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini N-nya tidak ditentukan. Jadi N-nya pada jam keberapa itu kita tidak tahu. Yang jelas jarak terjauh yang dapat ditempuh kendaraan tersebut. Nah, soal seperti ini merupakan soal aplikasi tentang deret geometri tak hingga. Dari soal ini diperoleh suku pertamanya adalah 60 km karena 60 km ini adalah jarak tempuh pada saat jam pertama. Kemudian rasionya adalah 1/4. Dan N-nya adalah tak hingga karena N-nya tidak ditentukan. Kalau kita lihat R-nya adalah 1/4. 1/4 itu antara -1 dengan 1. Karena antara -1 dengan 1 berarti deret ini merupakan deret yang konvergen. Cara menentukan jumlahnya adalah A dibagi 1 min R. A-nya tadi 60 dan R-nya adalah 1/4. Sehingga diperoleh 4 kali 1 adalah 4 dikurangi 1 adalah 3. Jadi 3/4. 60 dibagi 3/4. Ingat kalau dibagi dengan 3/4 dibagi dengan pecahan berarti pecahannya dibalik atau ditukar. Pembilang dengan penyebut, penyebut dengan pembilang. Sehingga diperoleh 60 kali 4/3 sama dengan 80. Jadi jarak terjauh yang dapat ditempuh kendaraan tersebut adalah 80 km. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal berikut. Soal ini kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan, linknya sudah Bapak siapkan atau udah Bapak taruh di Google Classroom. Jadi silahkan upload di Google Classroom. Baik, itulah materi pada kesempatan kali ini. Semoga materi tersebut dapat kalian pahami dan kalian dapat mengerti tentang aplikasi atau soal aplikasi barisan dan deret geometri. Tetap semangat dan silahkan kalian kerjakan soal yang tadi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.